Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Fondamen Matematika, di mana untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi yang baru, di mana kemarin kita selama 8 pertemuan sudah belajar tentang logika matematika. Ya, kemudian untuk hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang himpunan, relasi, dan fungsi. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai himpunan, relasi, dan fungsi. Oke, pertama tentang definisi himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan adalah sekumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi nanti di dalam himpunan itu pasti ada yang namanya objek, ya, yang mana objek-objek itu merupakan anggota dari sebuah himpunan. Dan di sini objek-objek yang ada dalam sebuah himpunan itu disebut dengan anggota atau elemen dari himpunan tersebut. Nah, kemudian di dalam himpunan itu tidak boleh ada elemen yang sama. Ya, jadi dalam himpunan itu tidak boleh ada anggota atau elemen yang sama. Misalkan di sini himpunan mahasiswa teknik informatika adalah contoh sebuah himpunan di dalamnya berisi anggota berupa mahasiswa dan tiap mahasiswa itu berbeda satu sama lainnya. Kemudian untuk konsensus dalam materi tentang himpunan itu diberi nama dengan huruf besar. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah himpunan, maka namanya itu akan kita beri huruf besar. Kemudian selain itu simbol elemen itu menggunakan simbol seperti ini, ya. Jadi ini adalah simbol dari elemen. Sehingga misalkan ada contoh, ya, 5 adalah elemen anggota himpunan A, maka dapat ditulis sebagai berikut, ya. Jadi 5 anggota dari himpunan A, ya. Ingat ya, untuk nama himpunan kita akan menggunakan huruf besar. Dengan memperinci setiap elemen yang dipisahkan dengan koma dan diletakkan di dalam kurung kurawal, kita bisa apa? Bisa membuat sebuah notasi himpunan. Jadi di sini himpunan ini kita akan menggunakan kurung kurawal, ya. Untuk apa? Untuk meletakkan elemen dari himpunan tersebut. Jadi nanti elemen-elemennya itu akan kita rinci, kemudian kita masing-masing setiap elemen itu akan kita pisahkan dengan koma dan kita letakkan di dalam kurung kurawal. Misalkan contoh seperti ini, ya. Misalkan ada himpunan A, itu anggotanya ada 2, 8, 5, dan 10. Kemudian ada juga himpunan B, itu anggotanya atau elemennya adalah merah, kuning, dan hijau. Terus bagaimana untuk himpunan yang tak hingga, ya, tak berhingga? Kalau di sini kan kita lihat di contoh 1, untuk himpunan A dan B itu elemennya atau anggotanya itu berhingga. Ya, misalkan di himpunan A ini cuma ada 4 anggota dan di himpunan B ada 3 anggota. Nah, terus bagaimana untuk himpunan yang tak berhingga? Nah, di sini untuk himpunan yang tak berhingga sebagai elemen ditulis dan sisanya dengan simbol titik ini, ya, titik sejumlah 3. Ya, untuk menandakan bahwasanya itu adalah anggota elemen dari himpunan tersebut itu tidak berhingga. Kemudian elemen yang ditulis itu harus mempunyai keteraturan dan disusun secara atau sesuai dengan keteraturan tersebut, ya. Harus sesuai dengan keteraturan tersebut. Contohnya, ya, C adalah himpunan bilangan genap positif, ya. Himpunan bilangan genap positif. Jadi itu dimulai dari 0, 2, 4, 6 dan seterusnya. Sampai seterusnya, sehingga untuk seterusnya ini kita ganti dengan simbol apa? Simbol titik 3 di sini, ya, di terakhir sini. Artinya apa? Artinya bahwasanya anggota himpunan dari C itu ada banyak, ya, tak berhingga. Mulai dari 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Contoh lagi, D adalah himpunan bilangan genap. Ya, kalau tadi yang C adalah genap positif, sedangkan D adalah himpunan bilangan genap. Ya, entah itu positif ataupun negatif. Maka di sini
Untuk simbol tak berhingganya kita gunakan dua, ya. Di mana yang untuk yang kiri ini untuk yang menandakan anggota yang negatif, sedangkan untuk yang kanan ini untuk menandakan anggota yang positif, seperti itu. Yang berikutnya adalah tentang keanggotaan dari himpunan, ya. Jadi di sini ketika ada notasi X kemudian tanda anggota A, itu menandakan bahwasanya X merupakan anggota dari himpunan A, ya. Perlu diingat ya, ini adalah simbol untuk menandakan bahwasanya X adalah anggota dari A. Kemudian ketika ada tanda anggota itu kita kasih ada tanda coretnya, itu menandakan bahwasanya X bukan merupakan anggota himpunan A. Seperti itu. Kemudian contoh 3, misalkan kita mempunyai himpunan A, di mana himpunan A ini memiliki anggota yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan R ini memiliki anggota A, B, kemudian ABC, kemudian AC. Berikutnya himpunan K itu memiliki tanda seperti ini. Artinya apa? Artinya ini adalah himpunan kosong. Jadi untuk K ini mempunyai anggota himpunan kosong. Ya. Dari sini maka kita bisa mengecek bahwasanya misalkan di sini 3, kita cek di sini 3 merupakan anggota dari himpunan A. Karena 3 itu ada di dalam himpunan A. Terus kemudian himpunan ABC itu juga merupakan anggota dari R. Kita lihat di sini ya. Ini himpunan di dalam himpunan ya. Himpunan ABC itu merupakan anggota atau elemen dari himpunan R. Kemudian C itu bukan anggota dari himpunan R ya. Karena kita cek di sini di R ini tidak ada yang elemen atau anggotanya itu merupakan C ya. Terus kemudian himpunan kosong itu merupakan anggota dari himpunan K. Ya, ini ya, yang di tengah ini adalah himpunan kosong. Seperti itu. Kemudian himpunan kosong bukan merupakan anggota dari himpunan R, karena di dalam himpunan R ini tidak ada himpunan kosong, seperti halnya yang ada di dalam himpunan K. Seperti ini. Kemudian contoh lagi, bila P1, himpunan P1 sama dengan anggotanya adalah A, B, kemudian himpunan P2 anggotanya adalah himpunan A, B, dan kemudian P3 adalah anggotanya adalah himpunan A, B. Maka dari notasi himpunan di atas ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya A merupakan anggota dari P1 ya. P1 itu mempunyai dua anggota yaitu A dan B. Kemudian A itu bukan termasuk anggota P2 ya, karena meskipun di sini ada tapi di sini termasuk di dalam himpunan. Jadi himpunan di dalam himpunan. Kemudian P1 merupakan anggota dari P2 ya, di sini ya. Sini sudah saya bantu dengan warna di sini. Ya, P1 di sini adalah himpunan A dan B, kemudian P2 anggotanya adalah himpunan A dan B di sini. Kemudian P1 bukan termasuk anggota P3 ya. P1 bukan termasuk anggota himpunan P3 ya, karena dia P3 hanya mempunyai satu anggota saja yaitu himpunan, kemudian di dalamnya ada himpunan A dan B. Kemudian P juga termasuk anggota P3 ya. P2 himpunan P2 termasuk anggota dari himpunan P3 di sini, seperti ini. Kemudian, himpunan bisa ditulis dalam bentuk ekspresi matematika dengan variabel, kemudian disertai dengan syaratnya. Jadi, kita bisa membentuk sebuah ekspresi matematika dengan variabel sebagai apa? Sebagai penanda untuk apa? Untuk anggota dari sebuah himpunan. Kemudian juga disertai dengan syaratnya. Formatnya adalah seperti ini, ya. Pertama ada namanya, nama himpunan, kemudian kita gunakan kurung kurawal, kemudian di sini adalah ekspresi matematikanya, kemudian dipisah dengan tanda ini ya, tanda
lurus tegak ini, kemudian baru di belakangnya ada syaratnya dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Keterangannya ya, nama di sini ya seperti tadi, nama adalah nama himpunannya, ekspresi adalah ekspresi matematika yang menyatakan elemen himpunan, ya, yang menyatakan elemen himpunan. Kemudian syaratnya adalah ekspresi matematika yang menyatakan syarat dari variabelnya. Misalkan contohnya seperti ini, ya. Di sini ada sebuah himpunan bilangan genap positif C pada contoh 2. Ya, tadi pada contoh 2 untuk himpunan bilangan genap positif C itu bisa kita tulis seperti ini, ya. C, nah itu nama himpunannya, sama dengan 2X. 2X adalah ekspresi matematikanya. Kemudian yang di belakang ini adalah syaratnya, ya. X anggota Z dan X lebih dari 0, ya. X anggota Z dan X lebih dari 0, di mana Z ini adalah simbol khusus untuk himpunan bilangan bulat, ya, himpunan bilangan bulat. Dan kita cek di sini. Ya, di sini kita tadi lihat bahwasanya untuk yang bilangan genap positif pada himpunan C itu kan dimulai dari 0, kemudian 2, kemudian 4, 6 dan seterusnya, ya. Maka di sini kita bisa membuat ekspresi matematikanya seperti ini, ya. 2X, di mana X adalah anggota Z dan X lebih dari sama dengan 0. Jadi nanti X-nya itu dimulai dari 0, ya. Misalkan kita mulai dari 0, ya. 0 kemudian kita masukkan ke persamaan, 2 kali X, 2 kali 0 sama dengan 0, seperti itu, ya. Maka anggota pertamanya adalah 0. Kemudian X yang berikutnya adalah 1, ya. Karena X lebih dari sama dengan 0, berarti mulai dari 0 kemudian 1. 1 kita masukkan ke dalam ekspresi ini, ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Oh, berarti anggota dari C itu yang pertama 0, yang kedua adalah 2. Kemudian yang ketiga, X-nya adalah 2, ya. Tadi 0, 1, dan X-nya sekarang adalah 2. Kemudian 2 kita masukkan ke dalam ekspresi ini, 2 dikali 2 sama dengan 4. Sehingga anggota himpunan dari C berikutnya adalah 4. Jadi 0, 2, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, dari sini kita bisa apa? Kita bisa mempermudah ini ya, untuk menyatakan anggota atau elemen dari sebuah himpunan dengan apa? Dengan menggunakan ekspresi matematika. Seperti ini. Kemudian contoh lagi tadi yang untuk yang himpunan D tadi adalah himpunan bilangan genap, ya, entah itu yang positif ataupun yang negatif. Maka kita bisa membuat notasinya seperti ini, ya. D sama dengan, kemudian dalam kurung kurawal buka 2X, di mana X adalah anggota himpunan bilangan bulat, ya. Jadi entah itu mulai dari negatif, kemudian positif, seperti itu. Kemudian contoh yang kelima, misalkan ada seperti ini, ya, ada himpunan E, di mana syaratnya di sini ekspresinya adalah untuk anggota atau elemen dari himpunan E adalah yang pertama, syaratnya adalah kurung buka X, 2X, ya. Ingat ya, X ini nanti kita akan ganti dengan anggota ataupun X yang merupakan anggota bilangan bulat di sini. Terus kita masukkan ke dalam ekspresi atau persamaan seperti ini, ya. Di mana X adalah anggota bilangan himpunan bilangan bulat dan X lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya nanti mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan nanti 0, 1, 2, 3 itu akan kita masukkan ke dalam persamaan seperti ini, sehingga hasilnya, ya, hasil dari anggota himpunan E itu akan menjadi seperti ini, ya. Oke, pertama kita mulai dari X sama dengan 0, ya. Berarti 0, ya, X kita ganti 0, berarti 0, kemudian 2 dikali X, 2 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Kemudian X berikutnya adalah 1, ya. Kita tulis 1 di sini, kemudian 2 kali 1 sama dengan 2. Kemudian X-nya sama dengan 2, ya. X sama dengan 2, maka di sini kita tulis 2, 2 kali 2 sama dengan 4, ya. Dan seterusnya, seperti itu.
Kemudian dalam himpunan kita juga akan mengenal yang namanya kardinalitas ya. Apa itu kardinalitas? Ya, kita cek di sini. Kardinalitas adalah jumlah seluruh elemen di dalam himpunan A ya. Jumlah seluruh elemen di dalam himpunan A itu kita sebut dengan kardinal. Ya, kardinal dari himpunan A. Notasinya adalah kita menggunakan notasi seperti ini ya. Ini ada N dalam kurung nama himpunannya atau kita gunakan tanda tegak dua seperti ini ya. Itu menandakan adalah kardinal dari himpunan A atau jumlah seluruh elemen di dalam himpunan A. Contoh, misalkan di sini kita ada himpunan B, itu himpunannya adalah anggotanya adalah X, di mana X adalah bilangan prima lebih kecil dari 20 ya. X adalah bilangan prima lebih kecil dari 20. Nah, di sini kita harus mencari ya, bilangan prima kecil dari 20 itu berapa? Ya, kita mulai dari 2, kemudian ada 3, 5, 7, kemudian ada 11, 13, kemudian 17 dan 19. Ada 8. Artinya apa? Artinya jumlah seluruh elemen dari B atau kardinal dari himpunan B itu ada 8. Kalau nanti kita rinci anggotanya ini. Kemudian ada himpunan T di mana anggotanya adalah ada kucing, A, Amir, 10 dan Paku. Di sini kita hitung jumlah elemennya ada 5. Maka kardinal dari himpunan T itu adalah 5. Kemudian ada himpunan A. Ya, di himpunan A anggotanya ada A, kemudian koma himpunan A, koma himpunan A. Sehingga di sini anggotanya ada 3. Sehingga maka dapat disebutkan bahwasanya kardinal dari himpunan A itu adalah 3. Kemudian ada juga himpunan-himpunan khusus ya. Seperti tadi yang kita lambangkan dengan huruf Z itu merupakan himpunan bilangan bulat ya. N himpunan bilangan caca. Kemudian ada Q, itu himpunan bilangan rasional, dan ada R, itu adalah himpunan bilangan real. Ya. Nanti silakan kalian cek sendiri, pelajari sendiri, bilangan bulat itu apa, bilangan cacah itu apa, bilangan rasional itu apa, dan bilangan real itu apa. Ya, jadi nanti kalau kalian bertemu soal ada huruf Z seperti ini, itu merupakan tanda bahwasanya itu adalah himpunan bilangan bulat, dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini di himpunan kita juga ada operator atau operasi di dalam sebuah himpunan, ya. Ada operasi, jadi kita memiliki ada beberapa himpunan itu akan bisa dikenakan operasinya. Yang pertama adalah operasi union atau tandanya itu seperti huruf U. Union itu bisa kita katakan sebagai gabungan ya. Gabungan dari apa? Gabungan dari dua buah himpunan atau lebih. Misalkan di sini kita mempunyai himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 4, 5, 7. Kemudian himpunan B, anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 6. Maka ketika himpunan ini kita gabungkan dengan operator union, atau dapat dikatakan A union B, maka hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika kita menggunakan operator union, maka elemen-elemen yang ada di masing-masing himpunan dan elemen itu ada yang sama, maka harus ditulis satu saja. Ya, misalkan di sini untuk anggota 2, di sini di A ada dan di B ada. Maka di hasil dari operator union, maka 2 cukup ditulis sekali saja. Ya, sama hanya dengan yang 5, seperti ini. Jadi kalau digambarkan untuk diagram Venn-nya, jadi seperti ini. Ya, union A, union B. Kemudian operasi yang kedua adalah intersection atau irisan. Ya, lambangnya seperti U terbalik, seperti ini. Contohnya, dari himpunan A dan B di atas, maka A intersection B atau A irisan B itu hasilnya adalah 2 dan 5. Artinya apa? Artinya di sini kita akan mencari anggota dari himpunan A dan B yang sama, ya. Di mana di himpunan A ada dan di himpunan B ada. Maka hasilnya itu adalah
yang kita cari dengan menggunakan operasi intersection ini. Kita cek di atas untuk himpunan A, ada 1, 2, 4, 5, 7 dan B 2, 3, 5, 6. Di sini untuk anggota yang sama yang ada di himpunan A dan B itu adalah 2 dan 5. Sehingga hasil dari operasi intersection atau irisan A irisan B hasilnya adalah 2,5. Artinya apa? 2 dan 5 ini adalah anggota yang ada di himpunan A dan di himpunan B. Seperti itu. Dan untuk diagram Venn-nya akan seperti ini, ya. Jadi yang ada di A dan ada di B itu adalah hasil dari irisan, ya, operasi irisan pada himpunannya. Berikutnya adalah minus, ya, operasi minus. Misalkan di sini A minus B, ya, A minus B, maka nanti kita akan tulis hasilnya adalah anggota dari himpunan A yang tidak ada kembarannya di himpunan B, ya. Hasilnya adalah A minus B. Jadi anggota A yang tidak ada kembarannya di himpunan B. Tadi kita lihat kembaran di masing-masing himpunan adalah 2 dan 5. Maka ketika anggota himpunan A adalah 1, 2, 4, 5, 7, maka A minus B, ya, maka untuk 2 dan 5 kita hilangkan. Sehingga hasilnya adalah 1, 4, 7. Seperti ini. Diagramnya seperti ini. Jadi kita akan merinci semua anggota A yang tidak ada kembarannya yang ada di anggota B. Terus bagaimana kalau dibalik B minus A? Ya tinggal gampang, ya, kita akan hasilnya adalah anggota himpunan B yang tidak ada kembarannya di himpunan A. Maka hasilnya apa? Ya, 3 dan 6 karena 2 dan 5 ini ada kembarannya. Dan hasilnya akan seperti ini. Ini untuk operasi himpunan, ya. Union, intersection, dan minus. Kemudian dalam himpunan juga ada yang namanya relasi, ya, relasi atau hubungan. Pemasangan elemen-elemen dari sebuah himpunan ke himpunan yang lainnya itu disebut dengan relasi. Jadi kita akan menghubungkan antara elemen di himpunan A misalkan ke elemen yang ada di himpunan B. Maka nanti akan ada panah dan itu disebut dengan relasi, ya. Relasi itu menghubungkan dua buah himpunan, ya. Dan di sini relasi yang mempunyai sifat khusus itu misalkan antara A dan B, itu yang pertama adalah korespondensi satu-satu, ya. Di mana kita akan memasangkan setiap elemen A tepat ke satu elemen B dan sebaliknya. Jadi korespondensi satu-satu. Jadi masing-masing elemen di A itu mempunyai hubungan dengan masing-masing elemen di B dan satu saja, ya, tidak boleh cabang. Itu disebut dengan korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua adalah fungsi, ya, di mana fungsi ini kita akan memasangkan setiap elemen A tepat ke satu elemen B, ya. Setiap elemen A tepat ke satu elemen B itu kuncinya. Ya, itu disebut dengan fungsi ketika ada pemasangan setiap elemen sebuah himpunan tepat satu ke himpunan yang lainnya. Sehingga di sini dapat dikatakan bahwa korespondensi satu-satu juga termasuk dari fungsi, ya, karena setiap elemen A misalkan itu akan dipasangkan tepat ke satu elemen himpunan B. Kemudian untuk fungsi itu sendiri, ya, fungsi dari A ke B adalah aturan yang mengaitkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, ya. Ingat ya, kata kuncinya adalah tepat satu. Jadi ketika ada satu anggota elemen A, himpunan A itu dipaksakan ke dua elemen anggota B, maka ya itu dapat dikatakan bukan merupakan sebuah fungsi. Aturannya bagaimana? Aturannya adalah setiap anggota A harus habis, ya. Setiap anggota A harus habis terpasang dengan anggota B. Jadi di anggota A itu harus mempunyai pasangan, ya. Setiap anggota A harus semuanya mempunyai pasangan dengan anggota B. Yang kedua,
Dan aturan kedua adalah tidak boleh membentuk cabang seperti contoh di bawah ini, ya. Jadi yang namanya fungsi adalah setiap elemen anggota A itu hanya dipasangkan tepat satu ke anggota B. Tapi kalau A itu mempunyai dua pasangan di anggota B, maka ya otomatis itu bukan termasuk sebuah fungsi. Contohnya seperti ini ya, ini ada relasi ya. Ada relasi dari A ke B. Tapi dua-duanya bukan termasuk fungsi ya. Kenapa? Karena yang pertama di sini yang pertama adalah ada anggota himpunan A itu memiliki dua buah pasangan di anggota B yang di sini dan di sini. Maka ini tidak termasuk sebuah fungsi. Kemudian yang kedua, kenapa kok disebut bukan fungsi? Ya karena di sini ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Ya. Jadi seperti tadi yang saya bilang bahwasanya untuk fungsi itu masing-masing anggota himpunan A ya asal itu harus dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B ya. Semuanya harus memiliki pasangan dan tidak boleh ada yang memiliki cabang. Contohnya yang kemudian yang kedua, ini termasuk relasi dan juga termasuk fungsi. Ya, kenapa? Karena setiap elemen anggota dari A itu semuanya mempunyai pasangan, ya, dan tidak ada yang mempunyai cabang. Ya. Kemudian yang ketiga, itu termasuk relasi dan fungsi dan juga termasuk korespondensi satu. Kenapa? Kita lihat di sini, ya. Di sini anggota himpunan A ada 3, anggota himpunan B ada 3. Dan masing-masing anggota himpunan A itu memiliki pasangan tepat satu di B. Dan begitu juga sebaliknya, B mempunyai satu pasangan saja di A. Maka ketika ada model seperti ini, itu disebut dengan korespondensi satu. Kemudian di sini fungsi juga disebut dengan mapping, ya, pemetaan. Penulisan fungsi itu bisa kita lakukan dengan cara seperti ini, ya. Jadi sini F ini adalah fungsinya, kemudian titik 2 D, kemudian kita kasih tanda panah ke K. Artinya apa? Ya, mapping, pemetaan, ya. Atau bisa juga seperti ini penulisan untuk fungsinya, ya D, kemudian tanda panah, kemudian di atasnya ada F. Terus di sini ada huruf K. Yang berarti apa? Fungsi F ini akan memetakan setiap elemen di himpunan D yang disebut dengan domain atau himpunan asal ke elemen yang ada di himpunan K yang disebut dengan kodomain atau himpunan tujuan. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Jadi D ini domain himpunan asal, kemudian K ini adalah himpunan tujuan. Dan di sini fungsi ini akan memetakan setiap elemen yang ada di himpunan domain ke elemen yang ada di himpunan kodomain. Ya. Daerah kawannya. Dan hasil dari himpunannya adalah disebut dengan ring di sini ya, atau daerah hasilnya. Dan sehingga di sini untuk pendefinisian fungsi itu akan mencakup domain, kodomain, dan ekspresi pemetaannya. Contohnya misalkan di sini ya, ada F, kemudian titik 2 N ke N. Kemudian di sini ini adalah N yang di sini yang pertama ya. Ini adalah domainnya atau himpunan asalnya, daerah asalnya. Yang akan dipetakan kemana? Ke N ya. Ke kodomain ya atau himpunan kawannya. Kemudian yang di bawah ini adalah ekspresi pemetaannya ya, ada fx sama dengan x kuadrat min 2x ya. Di mana x ini akan kita ganti dengan anggota atau elemen yang ada di himpunan N ini. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya fungsi f akan memetakan bilangan bulat ya. N tadi adalah simbol dari bilangan bulat, himpunan bilangan bulat ke himpunan bilangan bulat ya. Yang memetakan x ya, x itu adalah anggota dari himpunan bilangan bulat, akan kita petakan dengan menggunakan apa? Menggunakan ekspresi pemetaan x kuadrat min 2x
ya. Jadi nanti X ini adalah masing-masing X yang berasal dari domainnya akan menjadi anggota dari elemen domain. Kemudian hasilnya itu akan menjadi, ya ini, hasilnya akan dipetakan, jadi X-nya akan dipetakan ke hasilnya ini. Contohnya, misalkan kita ambil X sama dengan 3, maka F3 sama dengan, ya kita masukkan ke dalam persamaan ini, ya. X-nya 3, berarti di sini 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Ya, 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3, sama dengan 3 kuadrat 9, kemudian 2 kali 3 sama dengan 6, sehingga 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Jadi untuk F3 ini hasilnya adalah 3. Contoh lagi, misalkan untuk X kita ambil bilangan negatif 2. Ya, kemudian kita masukkan ke dalam ekspresi pemetaannya, yaitu X kuadrat min 2X. Nah, menjadi min 2 kuadrat dikurangi 2 dikali min 2. Ya, sama dengan min 2 kuadrat itu 4 dikurangi 2 kali min 2 sama dengan min 4. Sehingga menjadi tambah, karena min ketemu minus, sehingga hasilnya ada 4 ditambah 4, yaitu sama dengan 8 di sini. Itu contoh pendefinian fungsi dengan mencakup domain dan kodomainnya serta ekspresi pemetaannya. Ya, ini adalah domainnya akan dipetakan ke kodomainnya dan ekspresi pemetaannya adalah yang ada di bawah ini. Kemudian pada fungsi kita juga akan mengenal yang namanya komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Komposisi fungsi adalah sebuah fungsi yang dibentuk dari dua buah fungsi. Jadi nanti akan ada dua buah fungsi yang akan dikomposisi. Simbol komposisi itu seperti ini, jadi seperti huruf O, tapi kecil. Dan misalkan fungsi F dikomposisikan dengan fungsi G, maka dapat dinyatakan dengan seperti ini, ya. F G itu D sama dengan D ke K. Jadi fungsi F kita akan komposisikan dengan fungsi G yang didefinisikan sebagai seperti ini, ya. F komposisi G X sama dengan F, kemudian di dalamnya adalah Gx seperti ini. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan diketahui fungsi f-nya adalah akan memetakan dari bilangan real ke bilangan real, di mana ekspresi pemetanya adalah x kuadrat min 2x plus 2. Ini untuk fungsi f-nya. Dan untuk fungsi g-nya itu akan memetakan anggota himpunan bilangan real ke anggota bilangan real. Di mana untuk ekspresi pemetaannya adalah Gx sama dengan min 4. Ya. Terus untuk F dan G ini akan kita komposisikan. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. F komposisi Gx, kemudian F Gx. Nah, Gx-nya ini, Gx-nya kita ganti dengan ini, ya, ekspresi pemetaannya, yaitu X min 4. Sehingga di sini menjadi F, kemudian X min 4. Ya. Terus berikutnya bagaimana? Setelah ini kita akan ganti X yang di sini, ya. X yang di sini kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan yang ada di sini, ya. Kita masukkan. Jadi X min 4 ini akan kita masukkan ke dalam fungsi atau ekspresi pemetaan dari fx, ya. Ya, jadi fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 2. Kalau fx min 4 berarti otomatis ya x min 4 kuadrat dikurangi 2 kali x min 4 ditambah 2. Ya. Jadi x min 4 atau gx-nya ini kita masukkan ke dalam ekspresi pemetaannya yang ada di sini. Ya. Sehingga bisa kita lakukan perhitungannya sehingga hasilnya adalah seperti ini. Ya. Jadi hasilnya adalah hasil dari komposisi fungsi f
Dan G adalah X kuadrat min 10X plus 2 plus 26. Sini. Ini contoh dari komposisi fungsi. Contoh lagi ya, dari komposisi fungsi. Misalkan diketahui fungsi f-nya itu fx sama dengan x kuadrat ya. Dan fungsi g-nya adalah x dikurangi x kuadrat. Maka carilah komposisi dari fungsi f dan fungsi g ya. Sama dengan tadi caranya, yang pertama kita tulis seperti ini ya. F komposisi dengan gx sama dengan f dalam kurung gx seperti ini. Kemudian gx-nya kita ganti dengan ini ya, x min x kuadrat, sehingga menjadi f dalam kurung x min x kuadrat. Nah, kemudian yang ini x min x kuadrat kita akan masukkan ke dalam ekspresi pemetaan yang ini ya, untuk fungsi f ya. Karena fx sama dengan x kuadrat, maka fx min x kuadrat sama dengan x min x kuadrat kuadrat. Di sini ya. Jadi x-nya yang di sini kita ganti dengan x min x kuadrat, sehingga hasilnya adalah x min x kuadrat dikuadratkan. Dan kalau kita cari perhitungannya, hasilnya adalah x kuadrat min 2x pangkat 3 plus x pangkat 4. Seperti itu. Dan saya harap kalian masih mengingat ini ya, masih mengingat bagaimana cara perkalian seperti ini. Ya, nanti silakan dipelajari lagi. Kemudian contoh lagi dari komposisi fungsi. Misalkan diketahui untuk fx-nya, untuk fungsi x-nya, ekspresi pemetaannya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1. Ya. Kemudian untuk fungsi g-nya, ekspresi pemetaannya adalah 2x min 3. Ya. Terus di sini kita akan mencari f komposisi dengan g dan g komposisi dengan f. Ya. Kalau tadi kan untuk dua contoh sebelumnya adalah f komposisi dengan g, maka di sini kita akan mencari f komposisi dengan g dan g komposisi dengan f. Ya, akan kita cek hasilnya apakah sama atau tidak. Oke, yang pertama adalah f komposisi dengan g, ya sama seperti tadi, sama dengan f gx, gx-nya kita ganti dengan 2x min 3, kemudian 2x min 3 ini akan kita masukkan ke dalam fungsi ekspresi pemetaan yang di fx. Sehingga hasilnya adalah 2x min 3 kuadrat ditambah 1. Ya. 2x min 3 kuadrat ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 4x kuadrat min 12x plus 9 plus 1. Hasil akhirnya adalah 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10. Itu hasil dari komposisi fungsi f dan g. Terus bagaimana dengan hasil komposisi dari fungsi g ke fungsi f ya, dan fungsi f? Maka seperti ini, g kemudian dalam kurung fx, fx-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 1, sehingga hasilnya seperti ini ya, g dalam kurung x kuadrat plus 1. Dan ini x kuadrat plus 1 akan kita masukkan ke dalam ekspresi pemetaannya yang untuk yang gx ya, 2x min 3. Maka akan menjadi 2, x-nya kita ganti dengan x kuadrat plus 1, berarti 2 dikali x kuadrat plus 1 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, dari sini kita ketahui bahwasannya pada komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Tidak berlaku sifat komutatif karena f komposisi dengan g hasilnya adalah seperti ini dan g komposisi dengan f hasilnya adalah seperti ini. Jadi ketika dibalik fungsinya yang tadi yang f ada di depan, yang berikutnya f ada di belakang, itu ternyata menghasilkan hasil yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwasanya
pada komposisi fungsi itu tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian selain komposisi fungsi, kita di sini juga akan belajar tentang apa? Tentang fungsi inverse ya atau kebalikan. Seperti apa? Fungsi inverse dari f adalah pemetaan dengan arah kebalikan. Fungsi inverse dari f itu dapat dinyatakan dengan f pangkat min 1 ya. Dan fungsi f mempunyai inverse jika relasinya berbentuk korespondensi 1, 1. Ya. Karena nanti seperti tadi yang bilang bahwasanya fungsi inverse dari f adalah pemetaan dengan arah kebalikan. Jadi ini hanya berlaku jika relasinya berbentuk korespondensi 1, 1. Masih ingat kan? Kemudian sifat fungsi inverse itu apa saja? Yang pertama nanti seperti ini ya. Jadi sifatnya itu fungsi inverse ketika dikomposisi dengan fungsi inverse f ya. Kemudian ketika kita komposisikan dengan fungsi f itu sendiri, maka dia akan menghasilkan x seperti itu. Nah, cara mencari fungsi inverse dari f adalah sebagai berikut. Pertama, kita nyatakan y sama dengan fx ya. Y sama dengan fx. Pertama kita nyatakan itu. Yang kedua, kita akan mengubah persamaan pada nomor 1 yang y sama dengan fx itu menjadi x sama dengan gy. Sehingga dapat dihasilkan bahwasanya f inverse y sama dengan gy ya. F inverse y sama dengan gy. Oke, kita lihat di sini ya. Ingat tadi ya, fungsi inverse itu akan berlaku pada himpunan yang memiliki relasi korespondensi 1, 1 ya. Korespondensi 1, 1. Misalkan pada himpunan ya, misalkan pada gambar A ya. Gambar A itu merupakan sebuah fungsi. Kenapa? Karena setiap elemen yang ada di anggota A itu dipetakan tepat 1 ya, akan dipetakan ke sini ya, ke anggota B ya. Dan tidak ada cabangnya ya, di sini tidak ada yang bercabang. Kemudian yang gambar 2 juga sama, ini juga termasuk fungsi karena setiap elemen himpunan A itu dipetakan tepat 1 ke ini ya, tepat 1 ke himpunan atau elemen himpunan B. Dan sama halnya dengan 3 di sini. Tapi di sini yang merupakan korespondensi 1, 1 itu hanya pada gambar yang ketiga ya. Kenapa? Karena di gambar ketiga ini setiap anggota A itu dipetakan ke tepat 1 anggota B. Dan sama halnya kebalikannya ya, inverse-nya. Setiap anggota dari B itu dipasangkan atau dipetakan tepat 1 ke anggota A. Sehingga terlihat bahwasanya nanti yang memiliki hasil inverse atau yang bisa dicari inverse-nya hanya di bagian gambar yang ketiga saja. Kenapa? Karena yang di kedua di sini ternyata ada elemen B yang tidak memiliki pasangan di elemen A. Kemudian di sini yang gambar pertama ternyata di sini ada elemen dari B ini yang memiliki cabang. Ya, misalkan 1 ini memiliki cabang ke 1 dan ke minus 1. Sehingga yang merupakan korespondensi 1, 1 hanya di gambar yang ketiga. Maka nanti itu bisa dicari fungsi inverse-nya. Oke, contoh di sini. Ya, misalkan ada fungsi f di mana fx sama dengan untuk ekspresi pemetaannya 2x plus 4 dibagi x min 1. Maka di sini kita akan mencari fungsi inverse-nya. Ya. Langkahnya adalah seperti ini. Yang pertama, ya, kita nyatakan sebagai y sama dengan fx. Maka y sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 1. Ya. Maka nanti akan kita ubah x min 1-nya kita pindah ke sini sehingga menjadi y dikali x min 1 sama dengan 2x plus 4.
Terus kita kalikan YX min Y sama dengan 2X plus 4. Kemudian kita pindahkan ini ya, 2X pindah ke kirinya sama dengan, dan Y-nya kita pindahkan ke kanannya sama dengan, sehingga hasilnya adalah YX min 2X sama dengan Y plus 4 ya. Terus ini X-nya kita keluarkan sehingga menjadi X kali dalam kurung Y min 2 sama dengan Y plus 4, sehingga Y-nya, X-nya hasilnya X sama dengan Y plus 4 dibagi Y min 2. Maka fungsi inverse dari fx sama dengan 2x plus 4 dibagi x min 1, fungsi inverse-nya adalah seperti ini ya. F pangkat min 1 sama dengan y plus 4 dibagi y min 2. Atau bisa juga seperti ini ya. X plus 4 dibagi x min 2. Jadi ini adalah fungsi inverse dari fungsi x yang di sini. Contoh lagi ya. Misalkan di sini ada fungsi x di mana ekspresi pemetaannya adalah fx sama dengan 2x plus 6. Ini akan kita cari fungsi inverse-nya. Maka langkah pertamanya sama ya, kita tulis persamaan y sama dengan fx sama dengan 2x plus 6. Ya, jadi sehingga menjadi y sama dengan 2x plus 6. Terus kita pindahkan di sini sehingga menjadi 2x sama dengan y min 6. Dan hasilnya adalah X sama dengan Y min 6 dibagi 2. Ya. Ini dibagi 2, hilang 2-nya menjadi X, dan Y dibagi 2. Hasilnya adalah X sama dengan Y min 6 dibagi 2. Sehingga fungsi inverse-nya adalah seperti ini, atau seperti ini. Ya. Bisa menggunakan yang ini, bisa menggunakan yang ini. Untuk apa? Untuk fungsi inverse-nya. Itu adalah cara untuk apa? Untuk mencari fungsi inverse. Terus bagaimana untuk fungsi inverse untuk fungsi komposisi? Maka fungsi inverse untuk fungsi komposisi adalah seperti ini, ya. Misalkan G komposisi F, kita cari inverse-nya, maka hasilnya adalah F pangkat min 1 komposisi dengan G pangkat min 1. Itu kalau yang seperti ini, sama hanya dengan yang di bawah ini. Ya, ini adalah fungsi inverse untuk fungsi komposisi. Misalkan diketahui fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan 5x min 2. Ya. Terus kita akan mencari apa? Kita akan mencari fungsi inverse untuk fungsi komposisi dari f dan g. Ya. F dan g. Cara yang pertama seperti ini, ya. Cara pertama seperti ini, kita cari dulu hasil dari ini ya, hasil dari fungsi komposisinya, hasilnya seperti ini. Jadi 5x plus 1. Kemudian setelah itu baru kita cari fungsi inverse-nya, ya. Pertama kita cari hasil dari fungsi komposisinya, lalu kita cari fungsi inverse-nya. Hasilnya seperti ini. Sedangkan cara yang kedua, kita ini ya, untuk yang f, kita akan mencari fungsi inverse untuk masing-masing fungsi terlebih dahulu. Ya. Misalkan fx, kita cari fungsi inverse-nya. Seperti ini, hasilnya adalah x min 3. Terus gx, kita cari fungsi inverse-nya. Hasilnya adalah 1/5x plus 2/5. Baru hasil dari masing-masing inverse dari fungsi f dan fungsi g ini kita komposisikan, dan kita lihat di sini hasilnya adalah sama ya, 1/5x dikurangi 1/5, ya, itu untuk fungsi inverse pada fungsi komposisi seperti itu. Kemudian selain fungsi-fungsi itu, ada juga fungsi yang sudah terdefinisi, ya, sudah terdefinisi. Misalkan ada
ada ini ya, fungsi trigonometri, ada sinus, cosinus, dan tangen, dan juga ada fungsi logaritmik ya, log x. Artinya apa? Logaritma basis 10 atau ln x adalah logaritma basis bilangan e. Itu tidak kita pelajari hari ini. Kemudian catatan tambahan untuk fungsi ini, yang pertama adalah sebuah fungsi bisa didefinisikan dalam bentuk lebih dari satu ekspresi berbeda untuk beberapa subdomain. Ya, kalau tadi kita membahas tentang pendefinisian fungsi itu kan kita hanya menggunakan satu buah ekspresi matematika saja, dan itu kita menggunakan dan di sini kita juga ternyata bisa mendefinisikan lebih dari satu ekspresi yang berbeda ya untuk beberapa subdomain. Misalkan seperti ini ya. Fx sama dengan ya. Artinya apa? Fungsi x itu akan bernilai 0 jika x-nya itu kurang atau dari sama dengan 0 ya untuk anggota bilangan real ya. Jadi fx itu hasilnya akan bernilai 0 jika x kurang dari 0. Terus untuk x di mana 0 kurang dari x ya dan x kurang dari sama dengan 5, maka hasilnya adalah 2x plus 1 ya. 2x plus 1. Berarti kalau 0 kurang dari x, x kurang dari sama dengan 5, berarti x-nya ini rentangnya adalah mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai 5. Jadi ketika x-nya itu 1 sampai 5, maka hasilnya adalah x ini akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. Ini khusus untuk jika x-nya mulai dari 1 sampai dengan 5. Ya. Terus, bagaimana jika x lebih dari 5? Jika x lebih dari 5, maka nanti hasilnya adalah x-nya akan kita masukkan ke dalam ekspresi matematika yang di bawah ini. Jadi yang di atas ini hasilnya adalah 0 jika x kurang dari sama dengan 0. Kemudian jika x-nya itu antara 1 sampai dengan 5, maka kita akan menggunakan ekspresi ini. Dan jika x-nya lebih dari 5, kita akan menggunakan ekspresi yang ketiga di bawah ini. Contohnya, f min 3. Kita cek. Min 3, karena min 3 berarti min 3 itu kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya langsung 0. Ya, karena min 3 itu kurang dari sama dengan 0, maka hasilnya langsung 0. Terus bagaimana jika x sama dengan 3 atau f3? 3 itu masuk ke yang bagian tengah ini. Ya. Karena 0 kurang dari 3 dan 3 kurang dari sama dengan 5. Maka 3 akan kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya. 2 dikali 3 ditambah 1. Ya. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, maka hasilnya adalah 7. Kemudian untuk F6, atau X-nya sama dengan 6. 6 itu lebih dari 5, maka akan menggunakan ini, ya akan menggunakan persamaan atau ekspresi matematika yang ada di paling bawah, yaitu x kuadrat min 2x plus 3. Maka 6-nya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ya, berarti menjadi 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 ditambah 3. Ya. 6 kuadrat dikurangi 2 kali 6 ditambah 3. Sama dengan 36 dikurangi 12 tambah 3. Hasilnya 27. Ya. Ini salah ya, ini harusnya adalah 6 kuadrat ya, bukan 62. Ini keliru di materinya, seperti itu. Jadi, artinya apa? Kita bisa mendefinisikan sebuah fungsi dalam bentuk lebih dari satu ekspresi matematika untuk beberapa subdomain ya. Ini domainnya tetap bilangan real, tapi subdomainnya adalah ini ya. Ini adalah subdomainnya. Ini untuk x kurang dari 0, ini 0 kurang dari x dan x kurang dari sama dengan 5, dan yang di bawah ini untuk x yang lebih dari 5, seperti itu. Oke, jadi itu materi kita hari ini tentang himpunan, relasi, dan fungsi. Silakan jika ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar di video ini, dan nanti untuk agar lebih memperdalam lagi materi kita hari ini,
Seperti biasa, saya sertakan worksheet yang akan saya unggah di Classroom. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.